Halo, selamat datang di Abstract Machine. Ini adalah sebuah pilot project di mana aku, Keisha, ingin ngobrol-ngobrol dengan beberapa seniman pertunjukan dan sebenarnya ingin menggali kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita dapat dari seni pertunjukan hari ini. Dan malam ini kita ada Kiki Rahmatika Syaher. Halo Kiki. Halo. Kiki ini tahun 2016 itu sudah lulus S2 seni tari ya, Ki? Ya, S1-nya di seni tari juga? enggak, aku justru enggak dari seni tari. Aku itu dari ekonomi. Terus lompat ke seni tari. Ini nggak bercanda kan? Serius? Aku Serius, serius. serius. Ini seru banget. Seru Iya, banget. Jadi aku dia S2 serius. seni tari, S1 ekonomi. Ya, tapi aku ini ya, sebenarnya kan dulu itu kan kepengennya kan kuliah ke seni juga ya. Cuma kan pada masa itu kan ya tahu ya, kondisi anak SMA itu kan pasti labil ya. Labil, labil. Nggak mungkin bisa berdiskusi atau berargumen dengan orang tua supaya orang tua tuh percaya oh iya anakku pasti bisa jauh di sana kan. Jadi ketika udah dibilang waktu itu jauh nanti jadi emang udah nggak ada apa senjata untuk perlawanan lagi ketika Betul, dibilang betul. no Apalagi ya dengan jadi pertanyaan, nanti mau kerja apa? Itu pertanyaan pamungkas ya, Ki ya? nah ya nah itu terus ini ya apa namanya hmm, dan di Lampang saat itu waktu itu nggak ada sekolah tari, belum ada sekolah tari. Kalau sekarang sudah Nah, ada ya, Ki? kita meskipun pendidikan ya, tapi kan belum belum ada gitu. Jadi ya udahlah kataku Kak, aku juga cuma itu aja kayaknya sudahlah aku daftar apa ya. Dan waktu itu pun aku juga daftar tuh emang aku nggak ngerti loh aku tuh daftar apa terus aku mau kuliah apa ya kayak gitu tuh nggak tahu terus tiba-tiba cuing gitu. Kayaknya ekonomi asik udah masuk ekonomi aja Tapi gitu. Kiki ini sudah nari dari umur 5 tahun kalau aku baca-baca. Benar, Ki? Ya, aku dari umur 5 tahun tuh emang udah nari-nari juga gitu meskipun nggak secara ofisial ya nggak secara ofisial itu apa namanya eh maksudnya tuh ikut sanggar apa itu aku nggak secara ofisial nah Selama tapi kamu selama Heeh. kamu kuliah S1 ekonomi itu kamu tetap menari nggak? Iya, tetap menari. Aku ada di namanya Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni, UKMBS Oh, di Unila. Nah, aku masuk ke divisi tarinya. Nah, di situ aku ini. Nah, dari situ sih mulai dapat kesempatan terus jadi apa maksudku jadi bisa ikut Peksiminas, terus ya ya banyak ya. Terus juga kan habis dari aku eh maksudnya udah 2 kali ya aku ikut Peksiminas kan, Peksiminas tari gitu kan. Jadi kayaknya menurutku kayak yang kalau aku lagi kok kayaknya ini banget ya, serakah banget ya gitu. bentar, Nah, dari situ Persiminas apa aku sih, tuh Ki? Ki? kerasa Persiminas apa pekan sih? seni mahasiswa, pekan seni Oh, pekan seni. mahasiswa, Oke, oke. pekan seni mahasiswa nasional. Nah, itu itu yang akhirnya tuh setelah 2 kali ikut itu nyebabin aku harus belajar apa ya gitu loh. Kayak bukan bermaksud sombong sih tahu kan kayak kita ketika kita udah ngelewatin levelnya kita itu kalau kita kita tipikal orang yang selalu ngerasa haus akan sesuatu gitu kan itu kan kita pasti akan gue aku harus ngapain lagi ya gitu kan aku Itu yang harus membuat kenapa kamu lagi kayak kalau daftar ada S2. belum itu akhirnya aku ikut ke komunitasku dulu namanya komunitas berkat yakin. Nah sebenarnya itu komunitas teater. Cuma itu aku selalu melihat orang-orang bukan orang-orang di dalam situ sih, tapi lebih spesifiknya itu kan karena di situ ada guru ya. Ada maksudku ada artistic directornya dan aku menganggap dia itu sebagai guruku. Nah, yang menurutku itu menjadi satu panutan, satu parameter aku dalam berkesenian ketika di Lampung. Nah, gitu. Menjadi panutan gitu loh. Panutanku nih, ini Betul, panutanku betul. nih. Aku bisa supaya aku bisa lebih up nih
oh aku harus belajarnya sama dia nih. Dan memang iya, memang nggak bisa dipungkiri ya, gimana aku terbentuknya aku sekarang, terus gimana survive-nya aku, gimana aku sekarang misalnya kayak dapat hal yang berat dikit itu aja, aku yang aku inget tuh selalu dia. Maksudku kata-kata dia yang selalu ini kan, janganlah ini, janganlah itu, dan karena aku selalu inget itu, selalu inget, oh ya nggak boleh gini, harus gini, dan kayak gitu. Itu yang membuat aku tuh jadi kayak gitu, kayak membara-bara gitu loh ininya. Iya, Nah, iya. udah ikut dari dia itu, terus aku dapat kesempatan, dikasih sama dia kesempatan. Dia waktu itu pentas di Salihara. Aku disuruh dia untuk jadi penari dia di karya teater dia, judulnya Rumah atau Berkunjung ke Rumah Nenek, bahasa plesetannya. Nah itu. Nah di situ aku di tahun berapa tuh ya, 2012 kalau nggak salah di Salihara itu. Dari situ aku sering banget ikut project dia, tapi aku jadi koreografer dan penari di situ. Dan finally Bentar. aku Dia ini karyanya teater kan? teater. Tapi di situ kamu dikasih kesempatan untuk menjadi koreografer. Kolosal. Ya, dia teater kolosal. Jadi kan kalau kolosal kan dia ada koreografernya ya, ada penari dan koreografer nah gitu. Meskipun kadang tetap juga aja tetap diculik dia. Coba jadi aktris dulu di sini apa untuk kata-kata yang sedikit aja ini. Kadang kadang tetap dia gitu kan. Tapi desain dia, cara dia mendidik murid-muridnya itu benar-benar mendidik supaya muridnya itu to be something, to be somebody. Somebody pasti ada levelnya ya. Tapi kan dari dia yang nothing tapi to be somebody mungkin di level 1 atau nanti kan level selanjutnya kan dia pasti akan bertemu dengan challenge-challenge yang lain nah gitu. Tapi itu yang aku suka gitu. Sampai akhirnya 2013 itu aku gelisah gitu. Gelisah tuh nanti kan aku ini mau ngapain ya gitu loh. Kok aku udah ngerasa asing lagi juga, udah ngerasa asing dengan hal yang aktivitasku yang latihan aktif, terus pentas aktif, nah gitu. Aku udah mulai asing gitu loh, kayak yang aku mau apa lagi ya, ini mau apa lagi, sampai akhirnya itu nekatlah aku daftar ke ISI itu. Disitulah kenekatan aku tuh dimulai. Terus aku ingat banget aku bilang sama guruku kan, aku mau daftar, aku manggilnya kan abang kan, aku mau daftar isi Jogja bang, gitu kan. Kenapa kata dia gitu, sudah bilang sama orang tua kan, sudah katanya, ayahku udah setuju, aku udah dikasih izin untuk daftar kan. Terus aku akhirnya ngomong, jadi aku izin ya bang, aku nggak bisa ikut latihan abang lagi karena aku harus bikin karya, karena salah satu untuk kesana aku harus punya karya, aku bilang gitu kan. Oh iya ya. Karyaku kan cuma ini bang, katanya cuma iya harus ada karya, harus ada dua karya. Kalau waktu zaman aku ya, waktu zaman aku. Nah terus udah kan itu akhirnya udah diizinin sama dia, tapi dia sempat bilang gini, aku speechless dengar kamu ngomong itu, katanya. Aku nggak tahu ya di tengah tapi yang aku selalu apa namanya patrikan ke dalam diriku itu eh, aku selalu guruku mendukung aku selalu mendapatkan yang terbaik. Nah gitu, meskipun misalnya banyak orang di luar sana kan meremehkan, Allah nggak mungkin lah kamu bisa masuk ke sana kan, kamu kan bukan dari seni kayak gitu. Omongan-omongan tuh sering aku dengarkan ya, tapi waktu itu sebelum aku berangkat itu dia mengucapkan kalimat ini, pilihlah jalan hidupmu sendiri, karena kalaupun kamu jatuh kamu nggak akan pernah nyalahin siapa-siapa. Nah itu aku dikasih tahu sama dia, jadi itu yang membuat aku tetap strength, tegar gitu kan. Selain juga kalau emang orang tua kan ngedukung ya, ini kan paling penting kan itu ya, ngedukung aku untuk pergi S2 tari. Nah itu. Terus
udah ya, udah akhirnya aku buat karya, udah terus aku berangkat ke sana kan. Berangkat, aku kasih apa namanya, kasih persyaratan, semua persyaratan aku tuh aku kasih. Terus habis itu ternyata pengumumannya itu masih sebulan lagi. Jadi aku waktu itu kan ditemani ya sama ibuku ya, namanya kan wajar ya, anak gadis pergi jauh gitu kan. Jadi ibuku tuh cuma bisa temenin aku sampai seminggu gitu. Sedangkan pengumumannya itu kan bulan depan kan. Aku tahulah ya pasti ya rasanya kan gimana gitu ya. Jadi aku setiap setiap berdoa itu kan aku selalu berdoa lagi, ya Allah aku udah jauh-jauh datang ke sini, karena aku terima nggak ya, aku selalu kayak gitu kan, aku selalu gitu kan berdoanya, sampai terus aku bercanda-bercandaan kan sama ada anak dulu kan, ya berdoa aja semoga diterima kan, itu tetap kasih support. Aku sampai bercandain gini kan, kalau aku keterima aku pasti langsung headstand, aku bilang kan. Dengan bercandaan aku kan, ya udah terus finally aku terima pengumuman, aku keterima, dan dari sekian banyak pendaftar itu yang keterima cuma 2 orang, cuma aku sama Ayu yang di penciptaan. Oh, Nah itu. jadi bentar. Ya. Jadi Ayu itu juga bukan dari S1 tari atau kamu nggak tahu? Wah, Ayu S1 tari. Ayu Oh, S1. Ayu anak isi. Maksudku tuh dari sekian banyak pendaftar juga ada yang aku dengar-dengar ya dari administrasi kampus kan. Banyak loh Ki sebenarnya yang daftar penciptaan kan, tapi mereka tidak diterima di ini, kami nggak tahu alasannya kenapa gitu kan. Terus ya maksudku ya agak sedikit berbangga diri juga ya, ini kan, oh ternyata aku yang nggak dari seni tari terus aku bisa diterima ya di oke. sini. Ki, itu gimana sih membuat karya dalam waktu singkat kan? Karena hanya untuk syarat apa mendaftar ke Yes. S2 itu gimana Ki? Maksudnya karyanya itu harus dipentaskan kah atau cukup Ya punya itu harus video atau dipentas. gimana? Ya, jadi sebenarnya kan gini loh, sebenarnya itu tuh eh, untuk syarat menyetarakan kita dengan anak-anak S1. Hmm, hmm, hmm. Nah, anak S1 kan tentu saja mereka berkarya karena Iya, mereka di jelas. kelas mereka kan ada ininya. Nah, kita juga harus seperti itu. Jadi kita juga tuh harus ada karya dan itu udah dipentasin, terus udah di videoin. Nah, jadi nanti Bentar, video itu bentar, yang bentar. bicara. Tapi kan belum tentu ada event untuk kamu mementaskan karya itu Oh, saat itu. aku pentas independen. Seriusan. Aku di situ tuh ini nih ininya. Suka dukanya ya. Suka dukanya itu jadi eh waktu itu kan ya, aku lagi bener-bener lagi butuh penari saat itu. Hmm, hmm. Nah, tapi orang-orang sekitarku yang aku percaya, maksudnya yang anak-anak yang aku Sering percaya, latihan sama kamu. ya aku pikir mereka bisa membantuku gitu kan, tapi ternyata enggak gitu kan. Ya nggak bisa disalahin juga ya. Maksudnya mungkin mereka kan juga punya aktivitas yang jauh lebih penting daripada untuk membantuku. Seperti misalnya mungkin mereka udah kebentrok ketemu tesis atau ketemu proposal skripsi atau segala macam, atau mereka ada apa yang nggak bisa. Dan di situ kan aku nangis di situ tuh. Ya tau lah ya, zaman itu kan aku nangis yang aku kerasa kayak yang uh, aku cita-cita aku bisa terkabul nggak sih ini, aku sampai itu kan. Terus tiba-tiba itu nah ada salah satu abang yang di komunitas berkat yakin itu juga, itu namanya Bang Rahmat Saleh waktu itu yang bantu aku untuk apa namanya menego menego apa namanya Penari-penari. anak-anak yang dia kenal yang bisa menari itu untuk membantu aku waktu itu. Nah di situ aku maksudku ya terharu dalam artian tuh, ya Allah ada ya yang bisa bantu aku. Terus ada anak seni tari juga yang dia Mau. dia mau bantu aku ternyata, yang apa, oh, mau Mbak mau katanya gitu ya, aku mau Mbak bantu. Dia kan kayak terharu ya kita sekannya itu intinya tuh eh ya dimanapun mereka gitu, aku tetap inget gitu sama mereka gitu, karena Betul, betul. ya Pastilah. karena iyalah ya, karena kalau nggak ada mereka aku nggak akan sampai sini gitu loh, nggak ini Itu meskipun kamu pada
harus sewa studio nggak Ki untuk pelatihan itu? Nyewa No, waktu itu? No. no, enggak. Aku kebetulan waktu itu ada anak. Nah, itu waktu itu kan Kober, komunitas berkat yakin itu, Kober itu dulu sering latihan di apa sih namanya itu ya? KNPI kalau nggak salah. Nah, itu kayak ada satu tempat itu kosong dan jarang digunakan. Jadi kami sering latihan di situ. Nah, di situ pula juga aku sering latihan. Terus pentasnya itu juga dibantu oleh Bang Rahmat Saleh waktu itu kan. Maksud itu dibantu ya, di sini aja Ki pentasnya, tempatnya memang nggak terlalu bagus, tapi kalau untuk ambil ini bisa lah kan kayak gitu kan. Terus ada Kasro, ada Wela, ada Bang Ando. Nah, yang apa hampir buat damage banget itu yang udah apa last banget lah ya, last minute banget, dan besoknya tuh aku tuh udah harus berangkat ke Jogja. Jadi kan mobil bus itu kan berangkatnya jam 3 sore ya, dari tempatku berangkatnya jam 3 sore. Terus habis itu malamnya aku tuh masih di Bandar Lampung yang jaraknya itu 1,5 jam sama rumahku. Nah, karena apa? Videoku tuh belum dirender ke dalam apa? Ke dalam ini apa namanya? CD. Nah, yang nge-shoot waktu itu memang Bang Ando. Jadi aku, Bang Ando, Kasro, terus abis itu Wela, mereka semua tuh nemenin aku tapi kan kami ngerendernya emang di tempatnya Bang Ando ya. Kami semua nggak tidur di situ sampai pagi. Itu yang buat aku tuh juga yang, ya Allah, mereka ini ya itu bantu aku banget gitu. Terus udah aku, guys aku pulang ya, doain aku ya. Nah, Kasro tuh kan orangnya suka bercandaan ya. Kasro tuh ngomong gini, Mbak yakin aja diterima, itu tadi ada tulisannya, terus udah gua kasih ini apa emoticon smile, pasti diterima. dia, dia menghibur kan kayak gitu. Nah sampai sekarang itu ya itu aku tetap ingat soal itu, dan aku tidak membayar mereka ya, aku enggak bayar mereka, aku enggak maksudnya tuh tidak ada fee ya. Kalau misalnya latihan tentu saja kan aku siapkan minum, siapkan apa makanan kayak snack, nah kayak gitu. Terus ya untuk menghibur mereka saat itu karena mereka udah bantu aku, mungkin ya kami beli sensasi di like di inilah yang di apa di Pizza. Pizza ini harus disebutkan ya di konten ini. Ya maksudku tuh untuk ini ya, maksudku aku appreciate mereka ya, karena aku nggak bisa kasih apa-apa gitu loh. I cannot give them money gitu untuk ini semua, dan mereka juga itu yang tetap ku apresiasi sampai sekarang tuh, mereka nggak pernah apa mencoba untuk minta diapresiasi secara materi. Nah, itu yang tetap kuhargai sampai sekarang. Nah, gitu. Itu sih kalau orang-orang di sekitarku itu ya seperti itu. Baik. Ini yang menarik nih gini Ki, berarti ternyata ketika kamu masuk seni tari itu kamu sudah dewasa. Itu yang baru aku temukan ya. Jadi kamu bukan berada di seni tari dari remaja. Ini yang menarik karena sebenarnya pertemuanku dengan Kiki ini singkat, sangat singkat di sebuah workshop. Tapi kemudian aku jadi lebih mengenal dia dari status-status WhatsApp-nya sebenarnya daripada saat kita kenalan gitu ya di tahun 2018, dan di IDF ya waktu itu ya. Ya, dan dia itu sering share tentang di status-status WhatsApp ya, dia sering share tentang buku yang dia baca, kemudian kalau dia lagi riset karya gitu. Dan aku sebelum melakukan wawancara ini, aku barusan nonton Crash karya Kiki gitu, terus nonton sedikit cuplikan Voice of Bedana. Bener nggak sih bacanya? Iya, Voice of Bedana. Oh ya. Nah, ini agak lompat ya pertanyaannya Ki. Jadi kalau aku lihat tuh biasanya karya anak-anak sekolah tari itu biasanya dia menceritakan tentang kisahnya dia lah gitu. Misalnya ini ceritaku tentang ini cerita tentang aku, pengalaman empirisku gitu. Iya, pengalaman emosional ya, pengalaman emosional dia gitu. Misalnya tentang dia dibully seniornya gitu, atau tentang apa gitu. Iya, karena aku tuh mencari namamu kan di YouTube, kemudian muncul video-video yang ternyata tuh bukan kamu, nggak tahu kenapa itu
aku search namamu ada di situ gitu loh. Tapi itu bukan koreomu, bukan kamu juga yang nari. Itu isinya kayak pertunjukan, banyak pertunjukan gitu. Dan itu semua kayak gitu, maksudnya tentang cerita ini, cerita itu gitu. Nah, sementara kan kalau aku lihat karya Kiki yang Crash gitu, itu kan non naratif ya Ki ya. Maksudnya tidak memakai cerita-cerita seperti itu. Nah, ketika kamu masuk S2, apakah kamu berangkat dari karya tari yang naratif seperti itu atau sudah langsung enggak? Sebenarnya dulu itu kan ya ini soal ini ya, aku balik soal ke risetku yang alternatif body itu. Nah, itu seru banget, asli. Aku yang membesarkan badan itu. Sebenarnya waktu aku masuk ke kampus itu, aku udah membawa 2 proposal waktu itu. 2 proposal. Nah, proposal yang pertama itu soal Dayang Rindu. Dayang Rindu itu tapi dia memang teks ya, dia teks. Jadi kalaupun didekonstruksi pasti dekonstruksi teksnya, karena di soal risetku tentang Dayang Rindu itu pun juga waktu pas aku balik lagi ke Sumatera Selatan itu aku tidak menemukan gerak spesifik tentang peninggalan Dayang Rindu. Aku cuma tahu lokus-lokus tempat, oh ini ininya, tempat pemandiannya, ini kuburannya, ini katanya konon di desa sebelah itu katanya masih ada pedang kakeknya yang katanya itu ya masih hal-hal yang itulah ya yang masih yang, dan itu kan berhubungan dengan apa ya namanya ya? Apa kalau peninggalan barang-barang itu namanya? Artefak ya. Ya. Artefak ya itu ya. Nah, sedangkan yang riset kedua itu adalah itu memang aku memang udah ada rencana memang mau buat badanku besar karena pertama kali aku ke isi itu kan berat badanku masih 48 kilogram. Wow. Tenang, ada buktinya. Percaya kok Ki, terus lanjut. Nah, terus ternyata yang ya aku nggak tahu ya yang lebih disetujui itu ternyata ya yang kedua itu. Oh, bukan yang Dayang Rindu kan? Yang mau membesarkan badan itu yang disetujui kan? Bukan, yang Dayang Yang Dayang Rindu. Oh, orang cari iya, aman ya Ki ya. maka ini ku cancel dulu, yang ini ku cancel dulu. Maksudku itu ku cancel dalam artian ya berarti ini bisa aku mulai aja deh risetnya gitu kan. Dari awal mungkin risetnya sekarang aku mulai aja nih dengan aku ngebesarin badanku nih dari pertama aku masuk isi aja deh gitu pelan-pelan. Dan itu juga susah banget. Susah karena gimana ya? Karena kamu latihan terus jadi nggak besar-besar. iya, benar itu, benar. Maka dari sejak semester 1 itu aku jadi ingin berperan hanya sebagai koreografer aja gitu. Biar Jadi besar. iya, that's right. Nah itu pada akhirnya itu aku memutuskan untuk itu, meskipun nggak semua orang pengen tahu ya, atau misalnya ada juga yang dia mah ini apa namanya nggak mau pakai tubuhnya sendiri. Ya kan kita punya apa specific reason. Iya, yang nggak harus gue jelasin kalau juga loh gitu, maksudnya kan gitu kan kita. Nah terus ya udah itu pada akhirnya Ki. Tes. Oke. Jadi kamu memutuskan untuk jadi koreografer aja supaya tidak banyak keluar kalori, supaya risetmu berhasil nih membesarkan tubuh. Yes. Dan ininya dan apa? Naasnya dan naasnya waktu pas ujian akhir
aku diminta untuk menari juga. Jadi, kan. Jadi aku ya, ah, jadi ya sudahlah, ya nggak apa-apa. Tapi aku dan di situ pada akhirnya itu ketika pentas ujian itulah di situ aku merasa mungkin ini ya apa namanya the significant result dari risetku signifikan feelingnya kita, terus signifikan pandangan orang-orang ke kita, nah gitu kan. Karena ngelihat badanku yang besar, nari, Kamu nari terus yang Dayang Rindu itu. yes. Nah, dan aku juga mendapatkan judgement ya, statement judge ya dari salah satu dosenku. Nah, itu yang tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Nah, gitu kan. Yang dia bilang, kamu kan badannya kan bukan penari banget. Nah, badannya bukan badan penari katanya gitu. Terus habis itu ada juga yang bilang gini, masa peran utamanya Dayang Rindu badannya gede. Yang terus yang mungkin ya bagiku ada dosen-dosen lain yang juga empatinya begitu kuat, itu sampai mereka selihatan kok orang ini mungkin bisa ya ngomong Ngomong kayak kayak gitu gitu. ya gitu kan. Ya, itu kan tenaga pendidik gitu kan, tenaga Heeh. pendidik kok kayak gitu ngomongnya, nah gitu kan. Dari situ tapi iya, iya tentu saja ada kecewa, tentu saja ini, tapi aku juga kan karena aku juga kan kan kalau riset kayak gini kan kita kan dua ya role-nya ya. Satu kita witness, penyaksi. Loh kita harus bersaksi loh dengan atas keadaan yang berjarak sekaligus juga gitu. Kan kalau observasi biasa kan kita kan witness, kita kan jadi jarak gini kan. Misalnya kayak aku ngeriset kamu tentang kamu. Aku kan pasti berjarak. Berjarak itu kan pasti aku jadi bisa ngeliat dari sana, dari sini, dari sini, dari sini. Nah, dari seluruh apa Angle. sisi-sisinya itu aku iya, angle-nya tuh aku bisa ngelihatnya gitu. Kalau hanya jadi penyaksi, tapi kan ini merasakan sekaligus menjadi penyaksi, nah gitu kan. Itu kan yang susah gitu kan. Sampai temanku kan ada yang dia orang psikologi kan dia ngomong, awas gila nanti kan. Hati-hati katanya gitu kan. Karena kan kayak kita jadi Iya. dua ini kita kan secara nggak langsung, awas gila katanya gitu kan. Teman sampai ngomong kayak gitu kan, aku tetap juga gila nggak gua nanti aku kayak gitu kan, gila nggak ya, nah, gitu kan. Tapi aku ngerasain dalam artian itu eh masa-masa ketika aku ngeriset gitu loh, aku sering banget mengeluarkan sesuatu yang sarkas, terus sesuatu yang mungkin kurang enak didengar, perilakuku yang ini, nah gitu kan. Setelah aku ini ya refleksi ketika aku memutuskan dah cut dah ya ini selesai, nah gitu kan. Nah cut itu kan kebetulan cut itu adalah akhir tahun 2019, terus 2020 itu aku healing. Nah itu kalau kayakmu kan kenapa aku nggak dengan karya-karya yang kata kamu tadi Naratif. curhat ya, naratif ya. Mungkin karena ini juga ya, kalau dalam apa perspektifku gitu. Mungkin karena aku orangnya tipikalnya suka membaca gitu ya. Aku pernah melakukan perbandingan antara tahu kan ada film-film suka buat film based on story cerita novel, nah gitu nggak usah jauh lah, misalnya kayak novel ter novel paling ringan, terus paling paling ringan, paling mudah ku baca gitu. Waktu pertama kali aku suka baca novel gitu kan. Tadinya kan maksudku tuh kan
tadinya aku cuma baca-baca, misalnya ya kayak Bobo atau buku, nah gitu. Aku SMA tuh masih suka baca Bobo juga sebenarnya. Bobo tuh masih suka baca gitu kan. Terus, nah di situ aku pijakan pertamaku tuh kan itu ya, karena aku baca Dewi Lestari, novel dia apa sih judulnya tuh? Siapa sih Supernova. Fugi? No, yang satu lagi yang dibuat film. Yang mainnya Maudy Ayunda sama si Adipati. Ada, aku lupa itu namanya. Pokoknya itu novel itu. Dan ketika ngeliat filmnya itu aku kecewa gitu loh. Kecewa dalam artian itu kok masih bagus imajinasiku ya daripada sorry ya, daripada cerita ininya ya. Nggak seru. Apa imajinasiku, nah itu yang nyebabin aku pada akhirnya itu aku nggak suka kalau dengan yang ini, yang narasi-narasi itu aku nggak suka gitu. Nah, mungkin alasan yang lain itu adalah di bawah alam sadarku ya, karena selama ini aku sering diajak main teater dan itu narasi gitu. Jadi kayak udah masa ininya itu kayak udahlah, nah gitu loh, kayak yang dah gitu. Sehingga kayak misalnya VOW, nah itu juga kan waktu itu kan ada juga yang menyarankan untuk ini harusnya dikasih ini apa namanya kayak plot ini kan, kok aku justru jadi ngerasanya ya kenapa harus dikasih plot ya kan, karena kan gerak itu kan tetap punya apa desain perspektif, desain angle perspektifnya sendiri kan. Dari kita pun juga orang lain yang ngeliat kan juga pasti kan akan berbeda ya. Nah itu. Aku mau nanya ya soal Crash gitu. Aku nonton pertunjukannya via YouTube. Itu apakah ada dramaturgi yang kamu susun atau kamu let go aja? Pokoknya apa yang terjadi di panggung udah begitulah. Yang gimana, Ki? Aku nggak bisa sebut itu dramaturgi ya, karena aku bukan dramaturg. Nah, tapi setiap gunakan press itu memang aku nggak tahu ini kan bisa di dramaturgi. Nah, itu yang apa misalnya kenapa harus aku pakai Kotak. bentuk itu kotak, nah gitu, karena aku kan di Crash itu kan menguji coba ya teorinya si Huygens, momentum dan impuls, karena bunyi hukumnya di momentum dan impuls itu adalah seberapa besar benda yang yang melaju dengan kecepatan gitu. Nah, sebesar itu pula lah tumbuhan yang akan diberikan kepada benda lain atau benda yang ada di dekatnya. Nah, hasil dari tumbuhan itulah itu yang dikatakan impuls. Nah, jadi aku itu impuls, di dalam itu impuls itu adalah aku. Nah, itu yang paling utamanya gitu kan. Kalau misalnya kenapa harus menggunakan ini orang ya? Ya karena ya terus terang aja aku nggak punya budget untuk beli mesin supaya supaya kotak itu bisa berjalan dengan mesin. Enggak, aku juga nggak akan menanyakan itu sih. Bantuan orang. Nggak akan menanyakan kenapa harus orang gitu. Cuman itu ada apa ya? Ada skenario nggak sih di balik pertunjukannya? Kayak
nanti babak satu gini, kemudian gini, itu ada nggak atau nggak ada? No skenario. Jadi pun ada input challenge ya. Input challenge itu artian tuh ada orang misalnya pun mau masuk ke situ juga, nah gitu. Ya itu nggak apa-apa juga gitu. Nggak Tapi apa-apa juga orang-orang kalau mau ikut ke orang-orang dalam. nggak tahu kali ya kalau mereka bisa melakukan itu ya. Ada sih, ada yang waktu itu ada juga yang masuk, satu orang juga ada gitu yang masuk ke dalam, nah gitu kan. Dan nggak sengaja tangannya kena kepala pun tebak, kena gampar gue. Jadi kayak yang anggap aja ini tumbukan. Nah itu sih kalau itu soal dramaturgi itu tadi ya sebenarnya aku juga tertarik ya untuk ini, tapi lagi-lagi kan aku nggak belajar dramaturgi secara spesifik ya. Jadi aku nggak mau melampaui batas dan menjadi orang yang nanti terlihat jadi sok tahu gitu. Karena aku tidak mempelajari ilmu itu gitu. Mungkin aku akan cari atau minta tolong dengan orang yang paham dengan dramaturgi. Kamu bikin Crash itu emang kamu mempersiapkan untuk satu event atau enggak? Pokoknya aku iseng aja gitu. Sampai sekarang aku tetap latihan Crash. Nah, ini Crash ini nanti udah nggak di kotak lagi. Nah, bocor kan. Nge-spill aku di sini. Nggak, maksudku makin lama karyanya jadi makin berkembang. Jadi karena paham kalau dengan menggunakan si kotak gitu tadi itu akan seperti mengurung kebebasan kita dalam bergerak ya. Kalau di kota itu aja kan jadi alokasi kita kan di situ aja. Nah, jadi tapi kehadiran si kotak itu kemudian bisa mengundang orang lain untuk nari bersama kamu, iya nggak? Iya. Nah, dia tetap di dalam kotak, tetapi si kotak itu tidak berjalan, nggak kayak kemarin. Jadi seperti ada map di dalam kotak itu. Nah, ada map di dalam kotak itu, karena bunyinya kan crash ya. Jadi dari crash ini momentumnya apa? Nah, gitu. Momen apa yang dihasilkan dari crash? Nah, kalau sekarang ini sih latihannya itu udah yang crash itu kan banyak ya. Crash antara budaya A dan budaya B. Nah, ini momennya apa nih nanti ininya? Nah, itu atau crash antara tradisi dan kontemporer, ininya apa kan. Tapi pasti ada titik temunya di mana dari yang aku latih ya itu dia kalau secara gambar video maksudnya dia akan menghasilkan suatu bentuk yang lebih spontan karena dari crash itu tadi kan akhirnya dia kan akan mencari mencari jalan supaya aku mau lewat sini nih, aku mau lewat ke sana gitu loh. Jadi karena mereka jalan ini kan cuma satu, nggak misalnya kayak kereta kalau ini di sini lu bisa ke sini enggak. Jadi karena gini ya gimana nih setelah tumbukan ini ada apa nih? Nah, nah tapi itu dibuat secara mapping, ada garis-garis petanya. Nah, yang aku lihat nih ada kemiripan antara kamu dan Ayu. Dan mungkin sebenarnya banyak sih di koreografer lain ya, bahwa kalian itu berusaha menemukan bentuk-bentuk spontan. Berusaha menemukan bentuk-bentuk spontan. Jadi bukan kayak by design gitu, bukan aku mau gini terus gini kan, bukan kan gitu kan. Nah, bentuk-bentuk spontan ini
ini menarik sekali loh tentang crash ini. Kamu jadi membutuhkan kontras, kamu membutuhkan satu orang atau satu apapun lah untuk Opposite, lebih tepatnya iya, opposite. iya, untuk supaya gerakan spontan itu tercetus. Ada Gitu kan. crash itu tadi, ya. Nah, sebenarnya paling gampang itu kan dengan orang ya, Ki, ya, dengan manusia kan paling gampang itu. Tapi kamu tidak selalu mendapatkan orang itu kan. Maksudnya seringnya kan kamu harus menciptakannya sendirian gitu kemudian. Ya. Iya. Nah itu gimana Ki? Maksudnya untuk menciptakan impuls, karena impuls ini sesuatu yang nggak bisa dibohongin loh, nggak bisa direkayasa. Gitu. Gimana Ki untuk menciptakan impuls di latihan keseharianmu yang kamu latihan sendirian? Ya latihan aja sih. Latihan aja. Iya, tapi kan kamu pasti harus ada metode dong untuk supaya impuls itu tercetus gitu. Kamu nih misalnya kayak gini, kita mau mendidihkan air gitu ya. Kita mau didihin air. Oke, alat paling bener tuh adalah kompor, tuh paling gampang. Pokoknya kalau gue punya kompor, gue punya panci, bisa nih gue didihin air. Tapi masalahnya nih kagak ada kompor. Nah, nggak ada kompor. Akhirnya kita berpikir kan, oh kita harus cari apa ya? Bisa nggak ya kalau pakai korek api doang? Bisa nggak ya kalau pakai lilin gitu? Nah, maksudmu itu gimana aku bisa berpikir finally aku tetap bisa ngelakuin itu semua sendiri gitu. Bukan bagaimana pikiran itu bisa muncul, bukan, tapi bagaimana gerakan-gerakan itu kamu munculkan dalam latihanmu. Metode apa yang kamu pakai dalam latihanmu? Kalau soal metode sebenarnya kalau latihan kan ya, kadang suka latihan dengan penarik. Kan punya metode body deconstruction and spontaneity itu. Nah, itu yang sering aku gunakan di iniku. Dan tetap aja aku tetap untuk mencari impuls itu aku tetap butuh somebody untuk bantu aku gitu. Enggak sendiri aku gini enggak bisa. Iya, itu yang aku tanyakan itu sih. akan tetap predicted walaupun dari ini kita, nah gitu. Enggak bisa ini ya apa nah beda kalau misalnya nih kayak ada karya maksudnya aku ada satu karya kembangan lagi kan dari Dayang Rindu itu, tapi aku memang cuma nari sendiri gitu kan. Itu secara langsung memang challenge aku untuk bisa stabil dan ini karena aku berada di satu trap yang di bawahnya itu pair. Kebayang kan? Oke. Kan kita goyang dikit kan langsung kan sama kayak aku di mobil yang kemarin itu. Iya kan? Iya, di truk ya, di atas pick up. It cannot be predicted pokoknya. Itu nggak bisa diprediksi. Kita nggak tahu jalannya gimana. Kita nggak tahu apa posisi tidurnya adanya di sebelah mana. Kita juga nggak tahu. Kita nggak ngeliat ke depan kan. Ini udah sampai apa namanya rel kereta api apa belum. Kita ini nggak bisa. Kalau itu mungkin iya bisa. Kalau yang kayak kata Kesha tadi. Nggak ada orang lain gitu. Iya itu bisa. Tapi kalau misalnya kayak harus cari misalnya kayak kalau karya di karya Beyond itu kan aku mengambil dari aerobik ya, prinsipal movement-nya kan dari aerobik. How to deconstruction-nya aku pakai body deconstruction method. Dan how to do-nya ya need someone to help me gitu. Jadi mungkin
maksudku tuh nggak semua karya-karyaku itu nggak semuanya bisa aku Latih lakuin sendiri. sendiri like Wonder Woman gitu. Tapi ada juga kok yang ini yang itu juga ada. Nah kayak gitu. Tapi memang memang sekarang ini aku memang lagi senang-senangnya memang kayak kata Kesha tadi. Ya udah sendiri aja nah gitu. Kayak yang mungkin karena efek kelamaan pulang ya kali ya. Udah lama di Lampung gitu kan. Temenannya sama pohon, ayam. Teman-teman penarimu di mana Ki di Jogja? Iya, mereka kan di Jogja terus mereka juga kan penari-penari yang potensial ya menurutku. Jadi ya sudah seharusnya juga kan mereka punya karir sendiri juga gitu loh untuk iniin mereka gitu. Nah, kalau aku lebih maksudku lebih suka kayak gitu. Nah, ya dia potensial ya dia harus bisa jadi ini juga nah gitu. Ada juga yang balik, ini juga ada nah gitu. Tapi ya kalau di sini aku masih ada di sini aku masih punya penari. Tapi ya cuma 2 ya mungkin ya. Ya karena kalau di sini ini depend on situation banget kalau di Lampung ini. Untuk cari 1-2 penari yang memang masih bisa match dan bisa bertahan dengan kita sebagai koreografer yang egois dan ya koreografer itu kan egois ya, itu harus ngaku gitu. Dan kita yang egois dan kita 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 maunya kita yang harus diikutin nah kayak gitu. Secara tidak langsung ya ini kan. Jadi kayak yang susah banget dapetinnya kayak gitu. Itu Dan penari-penari kamu latih ya bisa Ki? nyeimbangin iya, iya yang latihanku. Tes, tes, tes. Iya, Aku kira nge-freeze. enggak, maksudku iya itu yang latihan dengan aku. Nah, maksudku itu sejak proses dari VOB sih sebenarnya. Dengan terkait proses VOB itu. Oh, Voice of Bedana itu ya. Iya, sampai sekarang ya sih kami masih latihan sampai sekarang. Nah, ini pertanyaan menuju terakhir nih Ki. Ada 2 pertanyaan ya. Pertama adalah kan isu tentang kesetaraan gender itu masih hot banget gitu sekarang. Sebenarnya menurut kamu masih relevan nggak sih isu itu di dunia tari gitu? Emang adakah ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki di dunia tari yang kamu rasakan gitu? Nggak usah sebut nama ya kalau ada pengalaman. Aku nggak merasakan itu ya. Nah, makanya. Aku tidak merasakan itu. Kalau dia ingin mengatakan kesetaraan dalam hal lain, tapi bukan di bidang tari ya. Karena di dalam bidang tari aku tidak pernah merasakan seperti itu. Saya tidak pernah diprediksi oleh laki-laki bahwa lah kamu perempuan, nggak mungkin kamu ini kan. Karena sepanjang-panjang aku berjalan gitu sampai sekarang gitu pun juga maksudku tuh aku berasal dari keluarga yang orang tuaku nggak pernah maksudnya tuh membedakan aku perempuan jadi nggak ini dan bapakku juga nggak pernah ngajarin dari kecil oh kalau kamu perempuan kamu gitu nggak pernah kayak gitu jadi kayak yang apa namanya mama papaku tuh selalu yang ngasih ya kalau kamu ya ini tapi tanggung jawab tapi ya ini kamu nanti kalau ininya ya pokoknya semuanya diserahkan gitu kepada aku mau ini loh gini kayak misalnya aku mau sekolah gitu karena dulu S1 ku kan agak bandel ya dulu. Nah, terus kan jadi waktu pas dulu mau sekolah kan ya udah kalau mau sekolah lagi tapi beneran ya bisa 2 tahun selesai misalnya gitu. Ya ya udah ya tanggung jawab selesain nah gitu. Nggak pernah maksudnya tuh nggak pernah yang oh kamu tuh perempuan, kamu tuh gini, kamu gini semacam enggak aku tidak dibesarkan di keluarga yang punya tradisi yang
ngurung perempuan supaya nyanyi kayak gitu, maksudnya kamu harus gini, kamu harus gitu. Enggak, aku enggak kayak gitu. Maksudnya aku tidak hidup di lingkungan yang kayak gitu. Mungkin gitu. Kalau di orang lain mungkin masih ada. Aku masih melihat itu. Tapi kalau pertanyaannya Kesha di bidang tari, aku ngerasain enggak, aku tidak pernah merasakan seperti itu. Karena banyak, bukan banyak ya, aku mengenal koreografer laki-laki gitu kan. Mereka nggak pernah meng-underestimate aku gitu. Kalaupun mereka meng-underestimate itu pun memang karena aku memang tidak mampu, bukan karena sebelum aku Perempuan. mencoba, iya, bukan karena aku sebelum mencoba aku udah dijudge, kamu perempuan enggak, aku tidak pernah merasakan perlakuan seperti itu gitu. Jadi kalau menurutku ya kalau kita perempuan, kalau emang kita memang mau jadi koreografer, ya jadi koreografer aja, nggak usah mikirin, maksudnya tuh, gue perempuan, nanti jalan gue ditutupin gitu segala macem, ini pasti yang dilihat laki-laki, ya enggak juga tuh gitu. Ya buktinya, ini kan buktinya ya, maksudnya bukannya ini, maksudku tuh aku perempuan gitu. Tapi ya aku tetap bisa ikut kok program CPQ dari Dance Studio Singapura, aku tetap bisa ikut gitu loh. Nggak ada ini, dan rata-rata di situ juga perempuan dan laki-lakinya sebanding, nggak ada beda ini, nggak ada gitu kan. Terus juga penyelenggaranya juga nggak ngebedain antara laki-laki dan perempuan gitu. Terus maksudku dari mentor-mentor gitu kan, yang udah kami dapatkan pengajarannya gitu, itu juga nggak pernah ngomongin soal laki-laki dan perempuan gitu. Menurutku itu cuma agak sarkas sih ya. Cuma maksudku itu Excuse. selain excuse itu berarti secara nggak langsung sebagai perempuan mental kita itu juga udah lemah di bawah alam bawah sadar kita. Karena kalau misalnya emang mau, ya tuduh. Nggak ada hal lain, tuduh aja gitu. Lakuin aja. Jangan jangan terus punya pendapat, alah karena dia laki, makanya dia gini, ya nggak usah berpendapat kayak gitu. Kalau kamu mau kejar, kalau emang nggak dapat, mungkin belum rezeki. Mungkin kamu akan bisa coba lagi nanti. Kalau aku sih gitu. Oke, Ki. Terakhir, berarti yang risetmu tentang the other bodies itu gimana, Ki? Jadinya kan kamu sudah mengurus nih, Ki, sudah menghentikan program penggendutan Kelihatan ya? badan. Kelihatan ya? Kan kamu share kan, kamu sudah menguruskan badan dan berhasil gitu. Berarti udah nih. Udah, maksudnya itu akan dibawa kemanakah hasil riset itu? Nggak mungkin dong Iya, kamu bye-bye iya, gitu, nggak mungkin dong. iya, itu di Beyond. Beyond. Jadi Oh, Beyond itu, nah Beyond itu yang masuk di program CPQ ini nanti, oh, CPQ. I see, I see. Itu yang dipilih oleh mereka untuk nanti itu kami dapat mentor satu-satu gitu. Jadi dari mentor dari 8 negara itu nanti kami dapat one by one gitu. Aku nggak tahu ya nanti dapat siapa gitu Ya, kan ya, ya. ya. Gitu. Cuma kalau kemarin itu yang dipilih oleh mereka ini. Jadi Ya, itu menarik banget sih. ya, tapi pada akhirnya nanti karena aku udah kurus, itu nggak lagi ngomongin soal badan yang gede, tapi Bian udah keluar dari badan besar dan badan kecil, udah nggak ngomongin soal ini lagi, tapi udah ngomongin soal body lagi, tapi di luar dari tubuh itu asih, nah gitu. Beyond the body, nah gitu. Beyond the concept of body, nah Ya, gitu. ya, ya. Udah luar dari itu. Oke, Ki. Makasih banyak ya, Ki. Sama-sama, Kesha. Nanti ini kalau udah upload di YouTube aku kabarin kamu ya. Ini kamu Oke. episode pertama loh, Ki. Orang Ya episode Allah, thank you ya. sukses ya, Ki. Itu dance Ya, nucleusnya. sama-sama. Oke. Bye-bye. Ya.